Rendra belum tidur, duduk sendirian di kursi yang menghadap jendela. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Kopi di meja sudah dingin. Sikap Ara seolah ingin menjaga jarak. Biasanya, saat Rendra berkunjung, mereka berdua akan duduk bersebelahan. Dan Ara akan menceritakan tentang kesehariannya. Karena malas ke kamar, Rendra menjatuhkan tubuhnya di atas sofa panjang, memiringkan tubuhnya ke kanan. Lelaki berkaos oblong putih akhirnya tertidur. Melalui mimpi sampai pagi. Lama-lama dia mendengar suara air dan peralatan masak yang beradu. Lalu hidungnya mencium aroma wangi masakan. Rendra memicingkan kedua matanya. Tampak Ara sedang berada di dapur. Rendra menyadari tubuhnya berselimut. Juga ada bantal di bawah kepalanya. Siapa lagi pelakunya kalau bukan Ara? Zora masih terlalu kecil. Sedangkan Niko tidur di pos jaga. Selamat pagi, sapa Rendra. Dia duduk dan meregangkan otot tubuhnya. Pagi, balas Ara, singkat. Perempuan itu meletakkan sepiring nasi goreng di meja makan. Nanti siang, kamu akan datang ke kantor Cipto Group. Iya, Zora? Aku titipkan di daycare. Rendra mengerti bahwa Zora akan berada di daycare, sementara Ara ke Cipto Group. Semoga berjalan lancar, ucap Rendra. Karena Ara masih enggan bicara, dia memutuskan mandi dan bersiap bekerja. Keluar kamar, sudah rapi mengenakan setelan jas hitam. Ara sekarang duduk di kursi makan. Punggungnya tegak, kedua telapak tangannya mencangkup cangkir. Aku berangkat dulu, pamit Rendra. Iya, Ara tidak menoleh, juga tidak menawarkan sarapan seperti biasanya. Ingin sekali Rendra bertanya, kenapa Ara berubah sikap. Namun niat bertanya diurungkan. Dia tidak ingin merusak pagi perempuan itu. Sesampainya di kantor, Rendra bertanya pada Cynthia, apakah ada agenda penting setelah jam makan siang. Tidak ada, Pak. Hanya ada janji temu makan malam dengan Pak Macmillan. Aku akan keluar kantor pukul 11 siang. Ada urusan penting. Baik, Pak. Apa? Tapi kami minta maaf atas ketidaknyamanannya. Panggilan telepon berakhir. Ara berjalan ke sana kemari seperti anak ayam kehilangan induk. Mendadak pihak daycare menolak Zora dengan alasan tidak masuk akal. Harusnya Zora datang pada pagi hari. Kenapa tidak dikatakan dari kemarin? Perempuan itu tambah menggerutu karena bel pintu berbunyi. Anda siapa? Tanya Ara begitu melihat perempuan membawa 2 paper bag besar. Nama saya Feby. Saya diminta Pak Rendra mengantar beberapa sepatu untuk dicoba. Jelas Feby. Boleh saya masuk? Boleh. Ara menyahut seraya menggaruk kepala yang tidak gatal. Dia tidak bisa mengusir Feby karena khawatir Feby akan dimarahi Rendra. Alasan lain, Ara menyadari tidak mempunyai sepatu yang bagus. Hanya ada 1 sepatu yang selalu dipakai kemanapun. Ukuran berapa sepatunya, Bu Ara? 39. Ara memperhatikan Feby yang mengeluarkan kotak-kotak sepatu dari paper bag. Ada 15 sepatu dengan warna dan model yang berbeda. Silakan dicoba, kata Pak Rendra
Boleh memilih lebih dari satu, kata Feby. Sepatu resmi semua, Riri Ara. Mencoba sepatu warna hitam dengan hak 5 cm. Dia sebenarnya tertarik. Sepatu hijau tua, berhak 7 cm. Dengan riasan coretan batu. Kalau di pesta, dia akan memilih si hijau. Jora kecil ikut duduk di antara sepatu-sepatu, berceloteh dengan riang. Setelah 20 menit, Ara menjatuhkan pilihannya. Sepatu warna coklat muda, sedangkan ujungnya berwarna hitam. Tinggi hak sepatunya 3 cm. Jadi nyaman jika harus berlari. Feby pun berpamitan setelah mengemasi sepatu. Aduh, sudah jam 11 lebih. Ara menyambar tubuh Jora, berlari ke ruangan keluarga. Baginya kaget karena melihat tubuh Rendra sudah duduk di sofa. Apa yang kamu lakukan di sini, Ren? Ara menetralkan detup jantung yang berlompatan. Jagain Jora, sementara kamu pergi, saut Rendra. Dia berdiri kemudian meraih tubuh Jora. Bersiaplah. Ara ingin menuduh dalang penolakan daycare adalah Rendra. Nanti saja, sepulang dari acara penyerahan hadiah. Dia lebih memilih menjelaskan hal lain. Makan siang Jora sudah aku siapkan. Dia tidur jam 1 siang. Sesudah makan jangan diberi susu. Harus ada jeda. Iya, aku mengerti. Ayo, Zora, kita main di luar. Rendra menggandeng tangan Zora. Kau tidak bekerja? Rendra tidak menjawab, hanya tersenyum, yang membuat Ara gemas, melupakan kemarahannya. Ara bergegas berganti pakaian. Dia mengenakan kaos rajut warna putih, dipadankan dengan celana kulot panjang warna coklat tua. Dia menenteng tote bag. Ren, aku pergi dulu, teriak Ara. Rendra yang duduk di bawah pohon melambaikan tangan. Di mata Rendra, hari itu Ara terlihat sangat cantik dalam balutan pakaian yang sederhana. Bersenang-senanglah, Bubu. Jangan khawatirkan kami, balas Rendra. Bunda, Ren, koreksi Ara, supaya Jora tidak tersesat memanggil Bunda. Bubu, Jora ikut melambaikan tangannya, sementara membisikkan sesuatu pada Jora. Kemudian, Mbak Tita itu berkata, Ati, Bubu, Ati. Ara tertawa geli. Dia kemudian melangkah keluar rumah dengan wajah yang bersemu merah. Ara mengagumi sosok Kanara Abimanyu yang anggun dan cerdas. Bahkan telapak tangannya selembut mentega saat Ara menjabat tangan perempuan yang mengenakan blazer pink itu. Aku ingin kamu membuat desain satu set perhiasan yang evolusionis, yakni memberikan pengalaman baru bagi si pemakai, kata Kanara. Selama berbincangan, Ara hanya menganggukkan kepalanya. Lawan bicaranya sekelas Kanara. Dia tidak tahu harus berkata apa. Jangan malu untuk mengungkapkan pendapat, Ara. Jika kamu ingin terbang lebih tinggi, kamu mempunyai potensi yang sangat mengagumkan. Kanara tersenyum. Selain cantik, kamu juga pintar. Iya, saya akan ingat itu. Aku menunggu desainmu. Deadline-nya 2 hari lagi. Senang bertemu denganmu, Aranina. Kanara beranjak dari kursi. Ara ikut berdiri, memperhatikan sang CEO, wanita yang berjalan keluar ruangan. Kanara mengenakan sepatu yang sama dengan dirinya. Ara baru menyadari hal tersebut. Untuk sejenak, Ara duduk kembali, minum air mineral dari kemasan botol. Dia meraih tote bag, melangkah keluar dengan rasa senang yang luar biasa. Kau, Aranina?
Seseorang meraih lengannya. Ara berpaling. Ah, rubah betina, ulat bulu rupanya. Akhirnya kita bertemu secara langsung. Sialan kau, geram Giselle. Dia datang ke Cipto Group ingin menemui Kanara yang menolak bertemu karena jadwal padat. Giselle melepaskan cengkramannya. Menelisik penampilan Ara. Sikumu telah berubah. Dulu dia pernah melihat Ara saat perempuan itu berjalan di trotoar. Bayu yang memberitahunya kala itu. Pakaian yang dikenakan Ara mungkin harganya tidak mahal, tetapi terlihat berkelas. Namun, Giselle terpana saat melihat sepatu yang dikenakan Ara. Kamu pakai sepatu KW? Giselle tertawa mengejek. Ara melihat sepatunya, yang penting nyaman dipakai. Harganya hampir 15 juta. Tidak mungkin kamu mampu membelinya, lada Giselle. Ini sepatuku merek terkenal. Bersol merah, label Christian. Tapi bukan Bayu yang membelikan untukmu. Mantan suamiku harus mengumpulkan gajinya 3 bulan berturut-turut supaya bisa membeli sepatu itu, balas Ara. Giselle terdiam. Sialan, dia punya suami yang tidak bisa dibanggakan. Dia hanya bisa membiarkan Ara berkata seenaknya. Giselle penasaran apa yang dilakukan Ara di gedung kantor Cipto Group. Ngapain kamu di sini? Lamar pekerjaan jadi office girl ya? Atau pembersih toilet? Pekerjaan yang kamu maksud itu sangat berharga, Giselle. Bukan pekerjaan haram. Mereka bekerja sepenuh hati untuk keluarga, kata Ara. Hah, sok bijak kamu. Giselle tidak menyukai perubahan Ara yang sangat cantik. Daripada kamu, sepertinya pintar, tapi malah memilih Bayu. Dia dulu memanfaatkan aku, sekarang kau yang dimanfaatkan Bayu untuk karir. Bayu lelaki yang egois, hati-hati. Kalau tujuannya tidak tercapai, mungkin kamu akan dicampakkan. Semoga kita bertemu lagi. Mungkin di pesta orang-orang kaya? Ara tersenyum penuh arti. Lalu dia teringat sesuatu. Giselle harus mengikuti Ara. Giselle berjalan cepat menyusul Ara yang sudah mencapai lobi gedung. Seunit mobil sedan berhenti. Lelaki bertopi dan berbaju hitam membukakan pintu untuk Ara. Giselle berhenti di tengah-tengah lobi. Karena hamil, dirinya cepat lelah. Percuma mengikuti mobil yang membawa Ara. Mobil sedan hitam Eropa itu sepertinya tidak asing. Juga si sopir. Giselle pernah melihatnya, tetapi lupa di mana. Kalau rewel, tidur di sini saja. Rendra duduk di kursi santai, merebahkan tubuh Jora di atas tubuhnya. Angin berembus menggoyang daun-daun kering, jatuh di rerumputan hijau. Rendra ikut memejamkan kedua matanya. Ada kedamaian yang hadir diam-diam. Kapan terakhir kalinya dia merasakan hal tersebut? Sepertinya sudah sangat lama. Ren? Shh. Rendra membuka kedua matanya, menaruh jari telunjuk di bibir. Oh, Jora tidur. Ara memelankan suaranya. Dia menundukkan tubuh, mengamati wajah Jora yang lelap di dada Rendra. Posisi yang cukup dekat, sehingga Rendra bisa menghirup aroma wangi dari tubuh Ara. Dalam pikiran tergelap, ia ingin meraih pinggang di ramping itu. Memeluk tubuh yang hangat, mencium bibir merah yang manis. Ara berpaling ke Rendra, menyadari jarak yang dekat. Untuk beberapa detik, dia tersesat dalam tatapan Rendra. Bagaimana acaranya? Rendra berdeham. Oh, berjalan lancar, saut Ara, menegakkan tubuh, lalu duduk di kursi lain. Aku bertemu Kanara, Abimanyu. Dia sangat-sangat wangi,
berkelas dan cerdas. Rendra tersenyum tipis. Ara sepertinya tidak marah atau lupa sedang marah. Rendra mendengarkan cerita perempuan itu dengan seksama. Kanara menunggu di senku. Ara menuruskan kakinya. Membayangkan bekerja di perusahaan besar, mempunyai gaji setiap bulan, sangat menyenangkan. Rasa damai di hati berlipat ganda saat melihat Ara tengah memandang langit dengan senyum yang merekah. Wajah yang dulu muram mirip awan hitam, berlahan-lahan menunjukkan binarnya. Tetapi, kalau aku bekerja, Zora bagaimana, Ren? Ara memanyunkan bibirnya. Cari pengasuh? Meninggalkan Zora dengan orang asing? Kok aku tidak tega? Bagaimana kalau dia dianiaya? Mungkin Biwati, kamu percaya sama dia? Atau mencari di yayasan yang terpercaya, Ara? Kata Rendra. Akan aku pikirkan lagi. Ara mengesah. Dia dalam dilema. Seandainya benar mendapatkan tawaran bekerja di Cipto Group. Kau sudah makan siang? Ara beranjak dari kursi. Semalam ada yang bilang, kau lapar buat makanan sendiri. Sindir Rendra. Oh, itu. Ara jadi teringat kembali pada Vivian. Itu hanya berlaku untuk tadi malam. BTW, kekasihmu cantik, Rendra. Rendra jadi tahu alasan Ara berubah sinis. Dia bukan kekasihku. Kami hanya berteman. Jadi kamu jangan cemburu. Hei, siapa yang cemburu? Aku hanya khawatir, ucap Ara. Tetapi aku harus sudah siap dari sekarang. Khawatir tentang apa? Rendra menepuk punggung Zora. Perhatianmu dan dirimu yang akan hilang suatu hari nanti. Oh, sudahlah. Ara menghela nafas panjang. Rendra tersenyum menanggapi ucapan Ara. Kenapa tersenyum? Ara tergagap. Aku tidak akan pergi jika bukan kamu yang menyuruhku pergi. Ara rasanya ingin terbang jauh, menghindari sorot mata Rendra. Karena aku menang lomba, aku akan menakdirmu. Katanya, mengalihkan pembicaraan dan pandangan. Kau mengajakku berkencan, goda Rendra, menyukai sikap Ara yang sedari tadi tikikuk. Oh, bukan seperti itu Rendra. Hanya makan di warung bakso, bukan kencan. Ara membuat kedua lengan bersilang. Kenapa Rendra bisa berpikir kencan? Berduaan saja kan? Zora biar diasuh Niko dan Biwati. Bubu dan Papa kencan dulu. Rendra memandang lawan bicaranya yang berselingatan. Demi Tuhan, wajah Ara memanas dan memerah karena malu. Dia salah tingkah, berlalu dari teras dengan derap kaki cepat.